Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar bab 26 dari buku Thank You for Arguing, karya Jay Heinrichs. Fokusnya ini soal cara memikat audiens dengan contoh dari era Obama sampai Trump. Sumber kita ya kutipan dari bab itu. Nah, misi kita nih mau bedah gimana sih orator kayak Barack Obama yang menurut analisis buku ini ya, pakai retorika demonstratif buat menyatukan pendengarnya. Nanti kita lihat juga gimana buku ini sedikit membandingkan gaya itu sama pendekatannya Donald Trump. Terus apa yang bisa Anda ambil dari teknik-teknik ini? Oke, langsung aja yuk. Buku ini kan banyak nyorot soal Obama yang sering pakai retorika demonstratif. Bisa dijelasin dikit nggak intinya apa sih pendekatan ini menurut Heinrich? Tentu. Jadi gini, retorika demonstratif itu, kalau kata buku ini, fokusnya bukan ke debat soal masa depan atau masa lalu, tapi lebih ke saat ini. Saat ini ya? Iya, saat ini. Tujuannya itu buat nyatuin audiens lewat nilai-nilai yang sama. Jadi, tekanannya lebih ke siapa kita versus siapa mereka. Sama apa sih yang benar atau salah sekarang. Nah, ini katanya kuat banget buat bangun identitas kelompok sama ikatan emosi gitu. Heinrichs lihat Obama jago banget di sini. Contohnya pas pidato di Konvensi Demokrat 2004 sama inaugurasi pertamanya. Menarik. Terus buku ini juga bilang kalau Obama itu ngikutin struktur pidato klasik dari Cicero. Wah, kedengarannya formal banget ya. Emang masih relevan gitu? Gimana strukturnya? Justru itu, yang ditekankan sama Heinrich. Gimana struktur yang udah ribuan tahun ini ternyata masih efektif banget. Cicero itu kan bikin urutan. Mulai dari bangun etos. Etos itu kredibilitas ya? Betul, kredibilitas pembicara. Terus narasi, cerita latar belakangnya. Abis itu divisi, jadi kayak pemetaan argumen pro kontranya. Lanjut ke pembuktian buat dukung klaimnya, terus bantahan buat argumen lawan, nah ditutup sama perorasi, itu klimaks emosionalnya. Buku ini ngurai gimana Obama nerapin ini. Contohnya gimana tuh terapinnya? Misal di pidato DNC 2004 yang terkenal itu, kata buku ini gimana? Nah, di DNC 2004 itu, Heinrich ngebedahnya gini. Obama bangun etos lewat cerita pribadinya sebagai kisah Amerika. Terus narasinya soal tantangan bangsa. Pembuktiannya, dia pakai daftar masalah yang disebut katalog gitu. Ada bantahan halus juga ke pemerintah waktu itu. Terus ditutup perorasi yang wah, emosional banget, bakar semangat persatuan, struktur klasik tapi dibawahin modern. Ada satu bagian yang menurut buku ini keren banget. Cara Obama ngebentuk tantangan. Jadi bukan sekedar masalah, tapi Nah itu dia, Heinrich nyorot gimana Obama itu ngubah masalah jadi kayak ujian identitas gitu. Jadi bukan cuma kita punya masalah nih, tapi lebih ke ini kesempatan kita buktiin siapa diri kita, sehebat apa kita. Kelihatan banget katanya di pidato inaugurasi pertamanya. Teknik ini, ya menurut analisis buku ya, bikin audiens jadi terangkat, merasa jadi bagian dari solusi yang heroik gitu. Oke. Terus ada teknik spesifik lain juga kan yang dibahas kayak energeia itu. Apaan tuh dan efeknya gimana? Energia itu gampangnya teknik bikin gambaran jadi hidup banget di pikiran audiens. Oh, kayak visual gitu ya? Ya, kayak visual. Heinrich kasih contoh deskripsi Obama soal pawai Selma. Seolah-olah kita bisa lihat kejadiannya langsung. Nah ini nguatin patos. Sisi emosional argumennya jadi lebih kuat, lebih berkesan. Karena audiens kayak ngalamin sendiri. Buku ini juga nyebut soal antitesis. Katanya buat nyederhanain isu yang rumit. Contohnya gimana? Contohnya pas pidato soal ras tahun 2008 itu. Obama pakai kalimat-kalimat paralel yang kontras. Kayak, bukan Amerika hitam atau Amerika putih, tapi Amerika Serikat. Ah, ya. Bukan Amerika liberal atau Amerika konservatif, tapi Amerika Serikat. Nah, Heinrich jelasin, pakai antitesis gini, argumen yang rumit jadi kerasa lebih seimbang, logis, dan gampang dicerna gitu. Terus pastinya bagian penutup pidato, prorasi itu pengulangan frasa, anapora di akhir pidato DNC 2004 itu kan kuat banget ya efeknya. Banget. Pengulangan kayak, there is not a liberal America, there is not a black America. Itu kalau kata analisis di buku, fungsinya buat ngunci pesan sama emosinya. Intensitasnya dibangun pelan-pelan sampai puncak, jadi ninggalin kesan yang dalam banget di audiens.
Nah, kita udah bahas teknik Obama yang cenderung nyatuin nih. Tapi buku ini kan juga ngasih kontras singkat sama gaya Donald Trump. Terutama soal pilihan kata ya. Gimana tuh analisis Heinrichs? Iya, buku ini ngasih contoh pas debat Trump sama Hillary Clinton soal aborsi. Heinrichs nyatet gimana Trump pakai bahasa yang ya sangat gamblang dan keras, kayak mencabut bayi dari rahim. Analisis di buku ini bilang bahasa kayak gitu mungkin efektif ya buat ngumpulin basis pendukungnya, tapi risikonya itu mempersempit frame atau bingkai isunya. Jadi lebih spesifik ke satu kelompok gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, ini dikontraskan sama pendekatan retoris sebelumnya, misalnya slogan aman, legal, dan jarang, yang tujuannya jangkau audiens lebih luas. Perlu dicatat ya, ini murni analisis dari buku soal dampak pilihan kata, bukan pandangan kami pribadi. Oke, jelas. Jadi setelah lihat semua teknik sama kontras ini, artinya apa nih buat Anda yang dengerin? Gimana kita bisa pakai pemahaman ini? Intinya gini sih, kalau Anda paham gimana nilai, identitas, emosi, terus juga struktur, sama pilihan kata itu dipakai dalam persuasi, Anda jadi punya semacam kacamata analisis lah. Jadi pas Anda dengar pidato, atau presentasi, atau bahkan argumen pas rapat, Anda bisa mulai ngenalin, oh ini tujuannya nyatuin pakai nilai bareng nih. Oh ini ada energinya nih, kok saya jadi kayak ngebayangin ya. Atau, wah ini antitesis, bikin yang rumit jadi simple. Jadi bisa lebih kritis ya? Betul, ini bantu Anda misahin mana inti pesannya, mana teknik penyampaiannya. Jadi bisa mikir lebih jernih soal pesan yang diterima. Sip, jadi hukuman dari telaah kita kali ini, retorika demonstratif yang fokus ke nilai dan identitas saat ini, itu alat persuasi yang kuat. Struktur klasik pidato sama teknik kayak energeia, antitesis, yang dianalisis di pidato Obama sama Heinrichs, itu ternyata masih relevan banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Di zaman sekarang yang komunikasinya sering banget terpolarisasi ya, pendekatan retoris mana sih yang menurut Anda lebih bergema dalam jangka panjang, yang nekenin persatuan nilai bersama, atau yang justru lebih tajam nunjukin perbedaan? Dan gimana kesadaran soal teknik-teknik ini bisa bantu Anda, baik pas Anda komunikasi sendiri, maupun pas nerima informasi dari orang lain? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini.